Setelah pendaftaran diakhiri dan proses Anda tidak bisa mengubah data, pastikan kembali data dan lokasi kerja ini sudah sesuai. Nah, di sini untuk tombol pemilihan formasi ini sudah nggak ada. Nah, ini teman-teman, akan ada tulisan Anda sudah memilih formasi di tahap 2. Nah, jadi terkait tentang ijazah yang dulu kita upload itu apa, kemudian gelar kita apa, IPK kita itu berapa, nomor ijazah berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, kabar gembira bagi teman-teman yang telah menanti-nantikan untuk pembukaan pendaftaran seleksi P3K Guru yang tahap 2 atau dapat diistilahkan yaitu memilih formasi P3K Guru yang tahap 2. Dikarenakan apa? Dikarenakan di tahap 2 ini teman-teman tidak bisa melakukan pendaftaran mulai dari awal, teman-teman. Jadi untuk tahap 2 ini adalah kita itu tinggal memilih formasi sisa dari yang sudah lulus di tahap 1 yang masih kosong, teman-teman. Nah, sobat-sobatnya bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, nanti silahkan dikasih tahu ya bahwa untuk saat ini pemilihan formasi tahap 2 ini sudah bisa dilakukan, teman-teman. Kalau misalkan beberapa jam yang lalu ini untuk pengumuman dan juga pemilihan formasi 2 ini belum bisa diakses sampai tanggal 15 ini adalah sudah bisa diakses dan kita sudah bisa memilih formasi tahap 2 yaitu mulai tanggal 15 ini adalah sejak jam berapa tadi ya? Jam 10:30 malam ya, atau setengah 11 malam. Nah, sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi sebuah tutorial tentang bagaimanakah alur prosedur cara untuk memilih formasi PTKK Guru yang tahap 2. Kemudian isi di dalamnya itu apa saja, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, untuk kita memilih formasi P3K Guru yang tahap 2, ini kita login ke akun SSCASN kita masing-masing dengan cara mengetikkan sscsn.bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya setelah sampai sini, ini kita klik tombol login, teman-teman. Kemudian setelah sampai sini, ini kita masukkan nick dan juga password kita ya. Nah, ini teman-teman bukti dari teman-teman yang belum membuat akun dan juga menyelesaikan resume pendaftaran di dulu bulan Juli, ini nggak bisa ikut mendaftar milih formasi tahap 2. Nah, ini teman-teman, yaitu pembuatan akun sudah ditutup ya. Oke, setelah teman-teman memasukkan nick dan juga passwordnya, maka teman-teman langsung saja klik di sini ya, klik masuk. Selanjutnya teman-teman ini akan masuk pada halaman resume pendaftaran calon ASN. Nah, di resume ini teman-teman, di sini akan ditampilkan data-data kita, yang mana data-data kita ini nanti akan langsung terupdate ya pada tombol pemilihan formasi dan juga menu pop-up ketika kita klik tombol memilih formasi, teman-teman. Nah, jadi terkait tentang ijazah yang dulu kita upload itu apa, kemudian gelar kita apa, IPK kita itu berapa, nomor ijazah berapa, itu langsung otomatis akan autofill ya di sana. Nah, berikutnya coba kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini akan ada tampilan-tampilan seperti ini, yang mana di sini untuk berkas-berkas yang sudah kita upload ini nggak bisa kita ganti, teman-teman. Bisanya ini hanya kita lihat saja. Dan nanti untuk ijazah yang menjadi patokan kita untuk memilih formasi di tahap 2, ini adalah nanti dari sini ya, ijazah kita itu apa, maka nanti kita memilih formasi yang seperti apa akan ditunjukkan oleh sistem. Nah, sekarang untuk tombol pemilih formasi yang tahap 2, ini ada di bagian bawah ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ada tulisan seperti ini, maaf Anda tidak lolos seleksi CASN P3K Guru tahap 1. Masa singgah berakhir, Anda masih dapat mengikuti seleksi yang tahap 2. Di sini ada tombol memilih formasi yang tahap 2. Kalau misalkan teman-teman di akun SSCSN-nya ada tampilan seperti ini, Anda tidak dapat memilih formasi tahap 2 karena formasi yang sesuai dengan ijazah serti kita ini sudah nggak tersedia, maka di sini kita memilihnya nanti di tahap 3, teman-teman. Ini ciri-ciri kalau teman-teman ini nggak bisa ikut seleksi di tahap 2 dikarenakan formasinya ini mungkin sudah habis atau memang kosong ya, nggak ada formasi di instansinya. Nah, berikutnya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah muncul tombol ini, memilih formasi tahap 2, ini teman-teman bisa langsung saja klik di sini. Nanti akan ditampilkan menu pop-up, kita klik di sini.
Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa data-data kita itu sebagian sudah autofill, teman-teman. Nah, ini autofill, ya mana di sini untuk jenis seleksi sudah P3K guru dan ini sudah tanda silang, ini nggak bisa kita ganti. Tahap 2 juga sudah nggak bisa kita ganti, ini nggak bisa kita otak-atik. Dan untuk instansinya, ini otomatis teman-teman, instansi kita itu di mana. Untuk formasinya umum, ini kan untuk formasi itu sebenarnya ada dua pilihan ya, antara umum dan juga disabilitas. Nah, untuk penentuan ini berdasarkan dari dulu kita ketika melakukan pendaftaran ya. Kalau kita pilih umum, maka di sini umum. Kalau teman pilih disabilitas, maka di sini akan muncul disabilitas. Kemudian hal yang paling penting teman-teman, ketika teman-teman masuk ke sini, ini kalian perhatikan ya, memang perlu kita itu menimbang-nimbang ya. Formasi yang nanti peluang kita untuk lulus itu yang mana, itu kita bisa timbang-timbang, lakukan analisis. Akan tapi kita harus sadar betul teman-teman, dikarenakan untuk batas akhir pendaftaran instansi, ini adalah nanti serentak ya se-Indonesia, yaitu mulai sampai ini, yaitu nanti sampai tanggal 19 November tahun 2021, tepatnya pukul 23:59. Artinya menjelang tengah malam teman-teman, yaitu tanggal 19 ini. Pastikan ini teman-teman sudah mengakhiri pendaftaran ya, untuk tahap 2 ini sebelum waktu tertera ini habis. Nah, berikutnya di sini untuk pendidikan, pendidikannya adalah di sini tertulis seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia, atau mungkin yang lain. Atau mungkin seperti ini ada PAI atau juga mungkin pendidikan guru sekolah dasar. Nah, data pendidikan ini kalau misalkan kita klik di sini, maka ini nggak akan kita bisa tambahkan teman-teman, atau kita ganti nggak bisa, karena ini disesuaikan dengan data Kemdikbudristek. Artinya sesuai dengan verbal ijazah kita di Info GTK dan juga sesuai dengan, berkas yang kita upload ya, ketika kita melakukan pendaftaran. Dan juga, data-data yang kita isikan ya, ketika kita melakukan pendaftaran sebelum kita akhiri tombol resume. Kemudian berikutnya untuk yang sertifikat pendidikan. Di sini untuk yang sertifikat pendidikan, ini kita nggak bisa menambah teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman sudah mengupload serdik dulu ketika melakukan pendaftaran, otomatis akan tertulis di sini. Karena kita belum punya serdik, maka di sini kita tidak bisa menambahkan teman-teman. Meskipun saat ini mungkin saya ini sudah memiliki serdik ya, saya nggak bisa tuh menambahkan, otomatis ini nggak ada. Karena apa? Data yang ditampil di sini ini adalah data dari Kemdikbudristek. Jika terdapat perbedaan, kita berkoordinasinya ke pihak instansi yang terkait sana ya. Nah, ini kita nggak bisa menambah. Kemudian untuk, di sini yang kita bisa pilih itu hanya 2 tombol teman-teman, yaitu untuk, jabatan dan juga untuk lokasi formasinya ini kita pilih yang mana. Untuk kita memilihnya, nanti di sini akan ditentukan oleh sistem berdasarkan pada ijazah dan atau sertifikat pendidik yang kita miliki. Nah, ini jabatan, ini kita bisa pilih di sini. Nah, ini kalau misalkan di sini ada 2 pilihan, yaitu ahli pratama guru kelas atau mungkin juga ahli pratama guru matematika. Nah, ini mungkin saja, ini seharusnya ya untuk PGSD itu masuknya nanti di guru kelas teman-teman, bukannya kita guru matematika ya. Mungkin di sini ada sedikit, sistem yang mungkin belum sempurna gitu, jadi kita pilih yang, guru kelas teman-teman. Oke, guru kelas. Kemudian berikutnya, nah ini kita memilih formasinya itu adalah yang ada di sini. Lokasi formasi ini teman-teman bisa pilih di sini, klik di sini ya. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman sudah muncul sekolah induknya, mungkin teman-teman itu guru dari sana, maka teman-teman bisa pilih di sana. Kalau misalkan ingin pindah sekolah, ini teman-teman bisa klik di sini drop down, nanti akan ditampilkan untuk sekolah-sekolah yang masih ada formasinya. Nah, ini seharusnya untuk di daerah sini, di Ngawi ini masih banyak teman-teman, akan tapi mengapa munculnya ini hanya satu, ini dikarenakan untuk sistemnya ini mungkin saja belum diperbarui atau masih dalam tahap migrasi data teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih langsung untuk lokasi formasinya ini di mana, untuk IPK, nomor ijazah, tahun lulus, ini nggak bisa kita otak-atik lagi. Nah, berikutnya kalau misalkan teman-teman ini sudah memilih semuanya sesuai dengan yang diinginkan, maka teman-teman ini kita bisa memasukkan kode CAPTCHA. CAPTCHA di sini kita bisa tulis, yaitu di sini angkanya berapa nih? 5, kemudian 7, kemudian 7, kemudian D kecil. Ini harus sesuai ya, CAPTCHA-nya harus sesuai 577 D kecil. Langkah terakhir ini teman-teman bisa klik di sini, akhiri pendaftaran. Kemudian akan ada peringatan,
Setelah pendaftaran diakhiri dan proses Anda tidak bisa mengubah data, pastikan kembali data dan lokasi kerja ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses pendaftaran? Kalau misalkan iya, ini kita bisa klik iya. Setelah saya teliti ini sudah sesuai, berikutnya saatnya kita akhiri pendaftaran 577D, kita klik di sini, kita klik iya. Pemilihan formasi tahap 2 sudah berhasil. Kita bisa klik OK. Sudah berhasil, teman-teman. Selanjutnya kita tinggal menunggu jadwal untuk penetapan peserta dan juga cetak kartu peserta ujian. Yaitu di saat tahap 2 ini, yaitu nanti akan diumumkan daftar peserta, waktu, tempat seleksi, tanggal 2 Desember nanti, teman-teman. Nah, ini dibuktikan ketika teman-teman sudah melakukan pemilihan formasi, ketika kita klik di sini lagi, memilih formasi tahap 2, nanti tampilannya seperti ini. Akan ada pesan Anda tidak bisa melakukan pemilihan formasi karena sudah pernah melakukan pemilihan formasi tahap 2. Silahkan refresh halaman resume Anda bila tombol pemilihan formasi masih ada. Nah, ini teman-teman, kita klik baiklah. Nah, ini kita bisa tutup. Selanjutnya tombol formasi tahap 2 ini nanti akan hilang. Kita refresh di sini ya. Refresh. Nah, di sini untuk tombol pemilihan formasi ini sudah nggak ada. Nah, ini teman-teman, akan ada tulisan Anda sudah memilih formasi di tahap 2. Selanjutnya kita tinggal menunggu untuk penetapan peserta seleksi tahap 2 dan juga mencetak kartu peserta ujian. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.